Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ilahi dengan NIM 2430103073. Saya akan membahas materi tentang manajemen perkantoran yang ada 12 materi. Yang materi pertama yaitu etika dan akhlak administrasi perkantoran, yang dimana ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ialah seni mengelola berbagai aktivitas administratif dan operasional di lingkungan kantor agar berjalan lebih efektif dan efisien. Manajemen perkantoran ialah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai tugas administratif untuk mencapai tujuan bisnis. Poin yang kedua yaitu konsep etika dan akhlak dalam perkantoran. Konsep etika dan akhlak dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Poin yang ketiga yaitu prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional ada 2. Yang pertama disiplin. Disiplin ialah kepatuhan terhadap aturan, tata tertib, atau standar kerja yang telah disepakati dalam konteks profesional. Disiplin mencerminkan integritas dan kedewasaan dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional, yang dimana kesadaran dan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran, keahlian, serta kode etik yang berlaku. Poin yang keempat yaitu pentingnya etika dan akhlak di kantor. Yang pertama, menjaga citra baik instansi atau lembaga. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kantor. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja harmonis antar pegawai. Yang keempat, menghindari konflik penyalahgunaan jabatan dan korupsi. Poin yang kelima yaitu bentuk penerapan etika dan akhlak. Yang pertama, dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam hubungan dengan atasan. Yang ketiga, dalam hubungan dengan rekan kerja. Keempat, menjaga komunikasi yang baik dan sopan. Yang kelima, dalam hubungan dengan bawahan. Yang terakhir, dalam pelayanan kepada masyarakat. Poin yang terakhir yaitu landasan nilai. Ada 3. Yang pertama ada agama, kedua ada Pancasila, yang ketiga yaitu kode etik profesional. Materi kedua yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup yang pertama yaitu ruang perkantoran, komunikasi pegawai kantor, perabot, peralatan, pembekalan, metode kerja, workcode, dan yang terakhir untuk pegawai penjabat pelaksana. Poin yang kedua, prinsip-prinsip manajemen perkantoran yaitu pembagian kerja dan wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan kepentingan umum. Poin yang ketiga, yaitu fungsi utama manajemen perkantoran ada 4. Yang pertama ada planning, perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga yaitu directing atau pengarahan. Yang keempat ada controlling dan yaitu pengawasan. Yang keempat yaitu komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran ialah proses menyampaikan dan menerima pesan agar dipahami dengan baik. Fungsi utama komunikasi yaitu kontrol, kedua motivasi, ketiga ekspresi emosi, keempat informasi. Materi yang kelima yaitu tujuan manajemen perkantoran. Tujuannya yaitu menerima dan mengelola informasi, merekam dan menyimpan data yang penting, mengatur informasi agar mudah diakses, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu pentingnya manajemen perkantoran untuk membantu pemimpin mengambil keputusan berbasis data dan memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan akurat. Materi ketiga yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Poin yang pertama, fungsi manajemen perkantoran ialah serangkaian kegiatan utama yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan seluruh aktivitas administrasi dan operasional di kantor agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Gianteri, fungsi manajemen terdiri 4, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga yaitu penggerakan, dan keempat, pengawasan.
Model manajemen perkantoran modern yang pertama ada LAN office, kedua hybrid office, ketiga virtual office, keempat knowledge management, yang terakhir yaitu grand office. Keterkaitan antara fungsi yaitu yang pertama perencanaan menjadi dasar, kedua pengorganisasian menata sumber daya, ketiga penggerakan mengaktifkan pelaksanaan, keempat pengawasan memastikan tujuan tercapai. Prinsip-prinsip manajemen modern yang pertama efisiensi, kedua efektivitas, ketiga fleksibilitas, keempat teknologi dan inovasi, kelima orientasi informasi. Materi yang keempat yaitu perangkat lunak, pengelolaan dokumen dan data. Konsep dasar utama perangkat lunak yaitu sekumpulan perintah dalam komputer yang digunakan untuk memproses informasi mencakup pengelolaan dokumen, angka, gambar, hingga data digital. Manfaat dan kegunaan perangkat lunak yaitu yang pertama, meningkatkan efisien kerja, kedua mengurangi kesalahan manual, yang ketiga yaitu memudahkan akses dan pengolahan data, keempat mendukung pengambilan keputusan, kelima meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Peran perangkat lunak dalam dunia modern, yang pertama yaitu membantu otomatisasi pekerjaan administrasi, kedua mempercepat pelayanan publik dan bisnis, ketiga meningkatkan keamanan dan akses data. Perangkat lunak pengolahan dokumen dan data digunakan untuk mengelola dan akses angka, grafik, dan simbol menjadi informasi yang mudah dibaca dan dipahami. Terbagi menjadi dua yaitu manual dan mekanik. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, kedua perangkat lunak perkantoran, office software, yang ketiga yaitu perangkat lunak pengolahan gambar, yang terakhir yaitu web browser. Materi kelima yaitu sistem arsip digital dan manajemen basis data. Pengertiannya yaitu sistem arsip digital adalah pengelolaan dokumen dalam bentuk elektronik dan fisik agar mudah disimpan, dicari, dan dibagikan. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama efisiensi ruang dan waktu, kedua keamanan data melalui enkripsi dan backup, ketiga akses cepat dan transparan. Proses digitalisasi arsip yaitu pengumpulan bahan, pemindaian atau scanning, manipulasi format, entry data, dan koreksi. Pengertian manajemen basis data yaitu sistem perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola data secara terstruktur, aman, dan efisiensi. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data secara teratur, menjamin integritas dan keamanan informasi. Jenis-jenisnya yaitu menyimpan data dalam tabel, yang kedua yaitu OODBM atau menggunakan konsep objek. Komponennya yaitu database EGNI, query process store, DDL atau DML, yang terakhir yaitu sistem transaksi. Materi yang keenam yaitu identifikasi masalah administrasi dan RCA. Pengertian identifikasi masalah administrasi yaitu proses sistematis menemukan, memetakan, dan memahami hambatan yang mengganggu fungsi administrasi organisasi. Tujuannya yaitu agar masalah dilihat secara menyeluruh, bukan hanya gejala dari awal proses kerja pihak yang terlibat hingga hasil akhir. Jenis masalahnya yaitu keterlambatan pelayanan, kesalahan input data, dan duplikasi dokumen. Faktor penyebab identifikasi masalah administrasi yaitu internal dan eksternal. Penerapan teknik root cause analysis, metode sistem untuk menekan akar penyebab utama masalah agar solusi yang diambil menyentuh sumber persoalan, bukan hanya gejala. Tujuan RCA yaitu menemukan akar penyebab, mencegah masalah berulang, meningkatkan efisiensi dan produktif, meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik. Menyusun rekomendasi solusi administratif berdasarkan hasil RCA. Langkah-langkahnya yaitu analisis hasil RCA untuk memahami akar penyebab, rancangan alternatif solusi administratif, evaluasi kelayakan solusi, tentukan rekomendasi utama yang paling tepat. Asmaul husna yang tercakup dalam integritas nilai-nilai dan RCA yaitu yang pertama ada Al-Adil, kedua Al-Hakim, ketiga As-Samia, keempat Ar-Rahman, dan yang terakhir Al-Muqsit.
Materi yang ketujuh yaitu teknik supervisi staf, administrasi, dan penyusunan evaluasi kinerja. Pengertiannya yaitu supervisi berarti pengawasi, membimbing dan mengarahkan agar kinerja pegawai lebih efektif dan efisien. Tujuan supervisi yaitu membantu pegawai memperbaiki kekurangan kerja dan meningkatkan kemampuan profesional dalam sikap kerja positif. Teknik supervisi yaitu teknik yang pertama, individual, kedua, teknik kelompok, dan ketiga yaitu tujuan. Penyusunan instrumen evaluasi kerja. Langkah-langkahnya yaitu menentukan aspek yang akan dinilai. Kedua, menyusun indikator kerja. Ketiga, menentukan metode penilaian. Keempat, melakukan uji coba instrumen agar valid dan reliable. Analisis hasilnya yaitu analisis data, interpretasi, dan tindak lanjut. Materi yang ke-8 yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Pengertiannya ialah proses mengirim dan menerima pesan agar terjadi saling pengertian, feedback antar komunikator dan komunikat. Fungsi komunikasi perkantoran yaitu fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi emosional, fungsi informasi. Prinsip-prinsipnya yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Komponen-komponen komunikasi yaitu sumber, pesan, media, efek, feedback, dan lingkungan. Faktor penghambat komunikasi perkantoran yaitu hambatan sosio, atur, dan psikologi, hambatan somatik, hambatan mekanik, dan hambatan ekologis. Jenis-jenis komunikasi yaitu top-down, bottom-up, vertikal, dan horizontal. Materi yang ke-9 yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Pengertiannya yaitu bentuk komunikasi tertulis formal antara individu atau instansi untuk tujuan administrasi. Faktor kemudahan surat menyurat yaitu biaya murah, tidak terikat waktu dan tepat, jangkauan luas, dapat diarsipkan. Fungsi surat yaitu alat komunikasi, wakil penulis, bukti historis, pedoman kerja. Ciri-ciri surat yaitu pesan surat tertulis, isi berupa informasi atau persesuaian, ada bagian-bagian standar. Bentuk standar, satu surat satu pesan. Gaya bahasa formal. Syarat penulisan surat yang baik yaitu wawasan tentang surat menyurat, pengawasan bahasa tulis, pemahaman masalah yang dibahas, sopan santun, objektif. Pengelolaan surat yaitu surat masuk dan surat keluar. Etika komunikasi persuasif yaitu komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap atau perilaku yang lain secara halus dan sukarela, unsur persuasif. Sumber, pesan, media, dan penerima. Materi yang ke-10 yaitu perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Pengertiannya yaitu proses strategis menentukan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja agar operasional kantor berjalan efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhinya itu internal dan eksternal. Prinsip-prinsip perencanaannya itu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kualitas dan standar, fleksibel, dan pemeliharaan. Tahapan perencanaan saprasnya yaitu analisis kebutuhan, inventarisasi, perencanaan anggaran pengadaan dan perawatan, penentuan prioritas pengadaan, implementasi, dan pengawasan. Tantangannya yaitu keterbatasan dana, perubahan teknologi, tingkat turnover tinggi, data SDM tidak akurat. Solusinya yaitu pelatihan internal dan meeting, penerapan SDM fleksibel, penerapan HRIS, strategi rotasi pegawai. Prinsip utama proposal yaitu realistis. Yang kedua yaitu prinsip pendukung. Materi yang ke-11 yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Pengertiannya yaitu proses penyusunan rencana keuangan untuk kebutuhan kantor atau pembelian fasilitas perbaikan, pelatihan karyawan, dan lainnya. Tujuan dan fungsinya yaitu
menjelaskan tanggung jawab dan aturan kerja, mencegah kesalahan dan tumpang tindih tugas. Komponen utamanya yaitu tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, penanggung jawab, prosedur, diagram elir, dokumen terkait, dan keterangan tambahan. Prinsip penulisannya yaitu bahasa sederhana dan akurat. Materi yang ke-12 yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Pengertiannya yaitu teknologi perkantoran, pemanfaatan hardware, software, dan jaringan komunikasi untuk kegiatan administratif dan operasional. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktif kerja. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, memudahkan promosi, memudahkan evaluasi bisnis. Teknologi terkini dalam manajemen perkantoran itu e-office, digitalisasi dokumen, cloud computing, dan lain-lain. Tantangan teknologi dalam manajemen yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan, kurangnya kompeten SDM, keamanan data, dan privasi. Yang terakhir yaitu dampak teknologi terhadap manajemen perkantoran. Dampaknya yaitu hemat waktu, biaya, dan tenaga, meningkatkan mutu dan jumlah hasil kerja. Dampak negatifnya yaitu biaya alat tinggi, risiko kerusakan, butuh operator terampil. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.